Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas metode menabung saham di saham BCA ya teman-teman. Jadi dalam berinvestasi saham itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah langsung investasi dalam jumlah besar. Terus kemudian yang kedua adalah dengan cara menabung ya. Dengan cara menabung ini ya disesuaikan dengan budget masing-masing ya teman. Ada yang bisa menabung tiap bulan, ada yang bisa menabung 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau tergantung kondisi finansial. Kalau misalnya pas punya dana, dia beli sahamnya. Nah, saham BCA ini termasuk salah satu saham yang bagus untuk metode menabung saham ya teman-teman. Karena apa ya? Karena prospeknya masih bagus, terus kemudian harga sahamnya juga terjaga. Jadi fundamental bagus dan harga sahamnya juga nggak naik turun terlalu drastis ya teman-teman. Jadi cocok banget untuk menabung saham. Jadi tinggal kita fokus saja untuk nambah jumlah lotnya. Ketika harga sahamnya turun kita beli, ketika harga sahamnya turun kita beli. Kalau pas naik ya udah ditunggu aja, ditunggu sampai nanti harga sahamnya turun. Nah, pas turun baru kita beli. Jadi menabung sahamnya itu nggak harus dibelikan pada saat itu ya. Jadi misalnya teman-teman punya budget 2 juta tiap bulan ya. Ya udah 2 juta itu sebenarnya bisa untuk beli saham BCA misalnya. Kalau sekarang itu kan berapa ini coba? 10.750 ini kalau kali 100 berapa? 1.075. Jadi kalau misalnya beli satu lot itu 1.075. Kalau 2 lot berarti kan 2.150. Tapi kan teman-teman nggak harus membelikan pada saat ini. Jadi ketika menabung saham itu ya sudah dananya masuk dulu ke sekuritas, ke rekening teman-teman di sekuritas. Ya udah kita tunggu dulu momen yang tepat untuk masuk di saham BCA. Itu boleh ya teman-teman. Jadi itu untuk memaksimalkan potensi ya. Jadi kalau misalnya pas harga saham BCA tinggi ya udah nggak usah masuk, mending ditunggu aja dulu gitu. Nah, pertanyaan kapan saham BCA itu di harga rendah ya, itu harus kita pelajari teman-teman. Jadi pentingnya menabung saham itu adalah kita tahu ini apa siklus harga saham yang akan kita beli. Jadi kapan ini sahamnya ini mau naik, kemudian kapan saatnya turun, di bulan-bulan apa biasanya turun, isunya apa, terus dividennya berapa, biasanya dibagi di bulan apa gitu kan. Jadi kita akan tahu seperti itu karena apa ya yang kita pegang itu nggak banyak-banyak teman-teman. Jadi saran saya untuk teman-teman yang apa ya modalnya nggak terlalu besar ya, masih di bawah 1 miliar ya, mending pegang 1 apa 2 saham saja. Jangan terlalu banyak banget, itu akan membuat kita pusing dan kita nanti akhirnya malah ketinggalan berita, ketinggalan sahamnya sudah naik duluan, dan kita nggak bisa mendalam mempelajari saham yang akan kita bidik ya. Tapi kalau cuma 1 apa 2 ya maksimal 3 lah. 3 saham itu kita kan jadi tahu betul. Oh ini bulan ini saham ini naik, biasanya bulan ini turun, terus isunya ini gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, saham yang bisa untuk menabung saham itu adalah saham-saham yang stabil ya. Fundamentalnya bagus dan harga sahamnya terjaga. Ya, salah satunya adalah saham BCA nih ya. Di antara saham Big Bank yang lainnya seperti Mandiri, BRI, BNI gitu. Nah, ini BCA ini juga menarik. Kalau kita lihat harga harian ini BCA sudah mulai mantul ya. Walaupun mingguan masih belum ya, ini masih berkutat sekitar itu. Tapi 1 bulan udah naik teman-teman ya. 3 bulan naik. 6 bulan naik. Year to day juga naik nih, ini bagus nih. 1 tahun lumayan ini ya. Saham BCA ini
terendah di 8.600. Jadi 10.750 dikurangi 8.600, 2150, 8.000 berapa? 600. Udah naik 25% ya. Cuman kelemahannya ini saham BCA ini dividennya kecil teman-teman. Jadi dividennya rata-rata sekitar 2%-an lah. Dibandingkan dengan saham big bank lainnya, itu saham BCA ini termasuk dividennya paling kecil. Saham yang lain itu bisa 5% ke atas ya. Tapi harga sahamnya terjaga. 3 tahun, nah 3 tahun juga naik. Ini kalau beli 3 tahun yang lalu ini harganya 6.200. Sekarang 10.500 ya, apa 700? 10.750 dikurangi 6.200 dibagi 6.200, udah naik 73%. Jadi kalau kita hold saham BCA selama 3 tahun itu kita naik 73%. Kalau dana kita 100 juta, sekarang portofolio kita sudah jadi 173 juta dalam waktu 3 tahun. Ini masih ditambah dengan dividen yang rata-rata sekitar 2%-an lah ya. 2% kali 3 udah 6%. Jadi udah 79 ya, hampir 80% naiknya 3 tahun. Kalau 5 tahun coba. Kalau 5 tahun nggak terlalu besar juga ya, tapi dia terendah di 4.430 teman-teman. Jadi kalau BCA itu koreksi di 4.430 ya, dan 10.750 dikurangi 4.430, 4.430 udah 1,42 kali ya. Jadi 5 tahun kalau belinya di tahun 2020 setelah COVID itu udah 4 kali lipat investasinya. Makanya kalau bisa itu teman-teman tetap punya dana cadangan. Kita nggak tahu ya krisis itu akan terjadi kapan. Seperti tahun 2020 itu kan nggak ada yang menyangka ya bahwa itu akan terjadi krisis. Tapi tanda-tandanya sebenarnya kan sudah ada mulai 2019 akhir itu kan sudah ada. Nah, setelah itu booming ya COVID sampai harga saham BCA itu turun hampir 40% ya. Sementara saham-saham bank yang lain bisa 50%, ada yang 60% turunnya. Nah, saat saham yang bagus turun dalam, yaitu momen yang tepat untuk kita masuk ya. Jadi itu teman-teman. Nah, kalau secara PBV ini udah cukup tinggi ya, 5, PER-nya 24. Kalau dibandingkan dengan saham big bank yang lainnya ini termasuk mahal ya, harganya termasuk mahal. Tapi kalau teman-teman untuk memang jangka panjang, ini saham BCA ini sangat bagus ya, karena kinerjanya juga moncer teman-teman. IPS-nya aja naik nih. Triwulan 1 naik, triwulan 2 naik, triwulan 3 naik. Jadi total IPS-nya itu 2024 tuh diperkirakan 444. Sehingga nanti dividennya bisa lebih besar lagi tuh ya, 444 kali berapa persen tuh? 68,35. Sekitar 303 dibagi 10.750 ya 2,8% dividennya. Nah, ini story dividennya BCA nih ya. Nggak pernah absen teman-teman ya dari 2018 sampai sekarang. Dividennya dibagi 2, ada interim, ada final. Interimnya itu sekitar bulan Desember. Jadi tapi kecil interimnya. Net profit 41 triliun, net cash flow minus 22 triliun ya. Hutangnya 460% ya, hampir sama lah dengan bank-bank yang lain. Nah, ini kalau teman-teman memakai metode DCA ya, atau menabung ya dengan cara tiap bulan menabung saham, maka targetnya adalah teman-teman membeli saham BCA itu di harga bawah ya. Nah, saat kapan harga BCA di harga bawah, yaitu saat-saat terkoreksi ya, saat-saat
ini teman-teman, ada isu yang mempengaruhi sektor perbankan misalnya, atau isu global, itu baru teman-teman masuk gitu kan. Karena ini supportnya kuat banget ini ya, BCA itu masih di 10.000, masih di atas 10.000 ya dalam waktu beberapa, ini sampai dari bulan Juli bahkan. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, udah 4 bulan tuh masih di atas 10.000. Nah, kalau kita lihat historinya coba ini ya, bulan tahun 2023 ini. 2023 Agustus itu mulai koreksi sampai September, Desember baru dia naik ya. Desember naik, April koreksi lagi sampai Mei. Coba di tahun 2023, coba 2022 ya. Oktober naik tinggi sampai Desember, pembagian dividen turun. Nah, Desember pembagian dividen turun sampai sekitar Januari ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk di antara ini ya, bulan-bulan Januari, setelah pembagian dividen itu biasanya koreksi. Dividen final tuh sekitar bulan nih. Nah, April. Habis April tuh koreksi biasanya ya. Sampai bulan Juni atau Juli baru nanti melesat lagi. Ini bulan apa ini? Ini Desember juga koreksi. Ini apa nih? Maret, April. Nah, ini koreksinya kecil banget ini. Habis itu melesat lagi ya BCA ya. Ini bulan apa ini? Koreksi dalam ini. 31 Oktober 2023. Ya, bisa ini teman-teman, bisa nunggu di sekitar itu ya. Jadi ya setiap saham itu kan pasti akan naik dan turun ya. Nah, cuma kita menentukan momentum ya saat turun itu bagaimana. Ini coba kita lihat nih pas tahun berapa ini. Ini 2020 April. Dan BCA ini mantap nih teman-teman. Kalau teman-teman udah nggak mau pusing-pusing ya. Coba ini tahun 2027 dia itu di harga 400 teman-teman. Sekarang udah 10.750, udah berapa kali lipat itu ya dari 2008. 10.750 dibagi 400. Sudah 26 kali lipat ya. Ini dari tahun berapa itu tadi? Nah, ini dari tahun 2008. 2008. Nah, ini udah diem aja. Oh, naik turun ya, ini naik turun ini. Naik sampai 800, kemudian turun. Dibiarkan, udah naik lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi. Ini saham yang bagus ini seperti ini teman-teman, terjaga. Kalau nggak mau pusing-pusing ya udah, ambil aja saham seperti BCA ini. Daripada saham-saham gorengan, saham-saham yang IPO, ya nanti ujung-ujungnya kalian tetap habis ya, dananya tetap habis. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham gorengan atau saham-saham yang baru IPO ya. Jangan pakai margin, jangan juga short selling, itu nanti akan membuat hidup teman-teman itu nggak tenang ya. Lebih baik beli saham, tidur, cari uang lagi, beli saham lagi, tidur, cari uang lagi, beli saham, tidur. Nanti lihat 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun ke depan ya. Paling enggak target kita itu 10 tahun ke depan. Itu akan tumbuh portofolio teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silakan ya klik gabung itu di tapi teman-teman harus subscribe dulu, kemudian baru klik gabung. Biayanya cukup murah ya, cuma traktir kopi aja lah. Kita nanti bisa sharing-sharing tentang saham lebih detail, dan saya juga
ada beberapa video yang khusus saya berikan di grup ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.